untuk Oke, materinya pada malam hari ini. Monggo, Pak. oke, terima kasih Mbak Digital Zoom. Oke, hari ini selamat kita bertemu lagi dalam kondisi sehat, insya Allah ya, nggak sakit. Dengan materi yang berbeda, saya ngambil materi ini karena ini lagi hangat di negeri kita ini, bahkan sampai ke luar negeri. Walaupun pasarnya ini ekstrim, tapi penuh masalah ternyata. Dan di struktur pasar, terutama pasar monopoli, ini jadi bahasan salah satunya. Ya. Ini biasanya di pertemuan akhir akhir materi ini. Tapi nggak apa-apa, saya ajukan di tengah-tengah. Ya. Struktur pasar ini memang unik di negeri ini. Gitu. Uniknya apa? Uniknya karena satu penjual, bukan satu pembeli. Kalau satu pembeli namanya monopsoni. Jadi kalau mau satu pembeli namanya monopsoni. Kalau satu penjual namanya monopoli. Dan terjadi keanehan yang luar biasa di negeri ini. Dari awal saya bilang aneh dan unik gitu, sehingga menarik untuk dia bahas. Apalagi nanti pendapat Bapak Ibu gimana reaksinya bila kita jadi rakyat satu sisi, tapi satu sisi juga jadi pejabat. Nah, uniknya di mana? Monopoli itu sulit untuk rugi itu sulit. Kalau monopoli, karena nggak ada pesaing, gitu. Di pasar monopoli itu satu penjual saja, nggak ada pesaing. Tapi kenapa di negeri ini walaupun nggak ada pesaing tapi rugi, bukan untung. PLN rugi, ya toh. PDAM rugi, BBM rugi, kereta apian rugi, bahkan dunia penerbangan Garuda juga rugi. Ada apa di negeri ini? Wong cuma monopoli kok malah rugi. Nah, sekarang saya ingin melihat analisis Bapak Ibu tentang masalah monopoli di negeri ini itu. Kenapa monopoli kok bisa rugi? Hmm. Pendapat Bapak Ibu apa kira-kira? Kecuali ada pesaing, nggak ada pesaing. Kok bisa rugi? Ada yang ingin berkomentar? Santai aja, kita ringan-ringan bahasnya. Dari saya, Pak, Nggih. dari kacamata awam ya sebagai masyarakat, mungkin karena ini ya kita lihat di BUMN itu terlalu banyak apa banyak petinggi-petinggi di situ, jabatan-jabatan tinggi. Jadi mungkin di situ jadi korupsi ataupun Hmm. pelaporan-pelaporan keuangannya yang nggak beres. Hmm. Jadi yang Menteri Keuangan baru ini sampaikan juga kan kayak gitu. Hmm. Laporan keuangannya juga harus jelas. Jadi Hmm. sebenarnya mungkin nggak rugi, cuman mungkin laporannya aja yang di dimainin sama pejabat-pejabat di atas itu, Pak. Oh Itu, gitu. Pak. Ada lagi katanya Bapak nggak rugi, tapi cuma dimainin laporannya. Ada lagi yang ingin berkomentar, Ibu-ibu? Ayo. Mungkin harganya lebih tinggi, Pak. Oh ya, lebih tinggi. Oke. Apalagi? Salah kelola, Pak. Kenapa? Salah kelola, Pak. Salah kelola. Oke. Tadi jawaban Bapak Ibu nggak ada yang salah, benar juga gitu. Bapak sistem pelaporannya di semua perusahaan, pelaporan itu ada tiga. Untuk publik, untuk perusahaan, bahkan untuk pemerintah. Ada tiga pelaporan walaupun kejadiannya sama. Karena gara-gara kepentingan yang berbeda, akhirnya pelaporannya berbeda. Tapi kata rugi, sulit menghindar dari kenyataan yang ada. Kok bisa dikatakan rugi? Gitu. Jadi banyak utangnya itu. PLN-nya, Pertamina-nya,
PDAM-nya, kereta apinya, dan seterusnya. Jadi rupanya kejadiannya hampir sama. Yang seharusnya tidak rugi malah rugi. Nah, bahkan sampai ke warisan presiden sesudahnya, diwariskan utangnya. Kalau mau jujur, itu diaudit benar, kena semua tuh orang-orang. Bukan sekedar laporan saja. Sampai markup-nya berapa itu kena itu. Cuma Pak polisinya, KPK-nya takut sama penggede-penggede itu. Gitu. Jadi kalau maling ayam, itu yang takut malingnya. Gitu. Kalau yang maling penggede-penggedenya yang takut polisinya. Nah, oke. Itu kasus-kasus yang ada di Indonesia. Jadi sungguh naif sekali negeri ini. Negeri yang kaya, tapi menderita rakyatnya. Bukankah perusahaan monopoli itu diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat? Karena menyangkut hajat hidup orang banyak gitu loh. Pertanyaannya rakyat makmur apa enggak ya? Sudah makmur apa belum? Apa semakin terbebani utang yang harus dibayar rakyat atas ulah para pejabat itu? Apa itu maksudnya? Berarti menyalahgunakan apa namanya prinsip isi dari Pancasila itu sebenarnya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahkan kesejahteraan sosial bagi rakyat Indonesia. Ya nggak sejahtera. Oh, tiap masyarakatnya terbebani utang. Mana mungkin tambah sejahtera. Apalagi pajak di mana-mana. Bukankah pajak itu sesungguhnya adalah mengurangi daya beli konsumen. Gajinya 5 juta, kenapa pajak nggak sampai 5 juta? Dan itu tambah tinggi sekarang. Bayangkan, seakan-akan rakyat itu disuruh makmur nggak boleh. Nah, sekarang muncul risiko baru dari pembelian kereta api itu yang sekarang lagi gaung-gaungnya. Gimana kayak gitu loh ke? Apakah itu sudah dipikirkan baik-baik, Pak? Jonandi namanya yang dulu direktur kereta api itu bagus analisisnya dari Harvard itu. Malah ditolak. Sekarang baru terasa dan biayanya sama dengan yang dipakai oleh Saudi. Tapi masalahnya Saudi lebih jauh jaraknya daripada Jakarta Bandung. Tapi kenapa biayanya sama? Berarti ada sesuatu yang dimaaf, ada kemungkinan besar itu. Saya nggak menuduh, tapi ada kemungkinan besar gitu. Nah, ini adalah gambaran wajah negeri kita. Yang perlu harus ada yang mempertanggungjawabkannya. Kalau ada pertanyaan, siapa yang melunasinya? Masyarakat, Pak. Itu kan It- kembali lagi dibanding masyarakat. Iya toh, ada yang membeli para pejabat-pejabat itu, yang berwenang dulu itu. Tapi dibebankan pada masyarakat lagi. Tambah gak sejahtera gitu. Di semua ulah mereka, anggaran bahkan gaji mereka dari masyarakat semua. Tapi nggak amanah gitu. Itu yang paling dibenci masyarakat sekarang. Apalagi ngomong depan publik macam-macam. Nah, itu yang kadang-kadang memicu amarah juga. Dia harus tahu diri lah. Ya. Jangan terlalu keras-keras banget lah. Saya kalau pulang kemarin tuh dari kampus, itu dipinggirkan sama Pak Polisi sama alarm tuh. Itu disuruh minggir pakai kayu itu. Pakai kentes dengan sepeda besarnya itu. Nah, kalau kita mau jujur, Bapak itu saya gaji lewat pajak. Bahkan yang untuk beli tweet-tweet di mobilnya itu juga pakai uang rakyat. Tapi kenapa saya disuruh minggir ya karu-karuan begini? Dan mereka minta jalan cepat sendiri. Hmm. Iya enggak? Bahwa semua itu bersumber pada rakyat. Mereka cuma babunya rakyat. Ya. Tapi setelah terpilih, seakan-akan jadi rajanya ya. Nah ini yang gak bagus dalam sistem demokrasi kita.
Akhirnya terbalik, rakyatnya seperti jongosnya. Dan ternyata kejadian ini bukan hanya ada di Indonesia, ya. Di Amerika juga. Di sini ada kecenderungan dari beberapa eh, pengusaha-pengusaha top yang bermain di teknologi itu sudah mulai menggurita dan menguasai perekonomian. Seperti di video ini, ya. Ya, beberapa hari lalu Departemen Suntikan Kehakiman sedikit aja. Amerika Serikat telah mengumumkan penyelidikan besar-besaran untuk kasus anti monopoli atau monopoli secara besar-besaran terhadap perusahaan raksasa teknologi yang belum disebutkan namanya, jadi masih rahasia. Sementara itu Komite Kehakiman DPR AS telah memulai penyelidikan anti monopoli ini untuk perusahaan teknologi yang besar yang biasa kita gunakan, Facebook, Google, Apple, dan juga Amazon. Mengingat praktik bisnis mereka yang agresif dan berpotensi diduga mendominasi atau memonopoli pasar. Nah, seberapa kuatkah raksasa-raksasa teknologi ini dalam menghadapi ancaman dugaan monopoli ini? Kita akan bahas bersama-sama dugaan monopoli raksasa, ancam raksasa teknologi. Dimulai dari aplikasi yang rasanya hampir semua orang ya, baik dari kalangan muda sampai kalangan yang sudah lanjut usia, kemudian pelajar hingga pekerja, dan kalangan-kalangan lainnya saat ini pasti mempunyai akun Facebook ya, atau mungkin kalau tidak Facebook bisa juga WhatsApp untuk berkirim pesan sehari-hari dan juga Instagram ya untuk update foto-foto kita atau video-video kita sehari-hari. Nah, sampai saat ini Facebook sudah memiliki jumlah pengguna 2,3 miliar pengguna pada tahun 2018 dan pendapatan yang juga terus meningkat. Kita lihat dari 2016 28 miliar dolar Amerika Serikat sampai ke 2018 sudah ada di angka 56 miliar dolar Amerika Serikat. Dan Facebook dengan data-data ini jelas kita semua sepakat bahwa ini adalah raksasa teknologi, salah satu raksasa teknologi. Bahkan Facebook juga dengan adanya banyak sekali jumlah penggunanya ini sudah terlibat kasus penyalahgunaan data privasi ya. Kita ingat beberapa waktu lalu dan masih berlangsung sampai saat ini proses hukumnya. Tapi apakah bisa dibilang bahwa Facebook ini melakukan praktik monopoli? Dan memang banyak kritikus-kritikus yang mengatakan sepakat bahwa Facebook ini perlu dipecah-pecahkan gitu ya. Jangan satu grup sendiri Facebook secara besar begitu. Karena Facebook ini dipercaya bisa menekan pesaing atau kompetitor lainnya baik dengan membeli atau mengakuisisi perusahaan kompetitornya atau menggunakan sumber daya yang sangat besar untuk meniru layanan kompetitor yang tawarkan gitu ya. Nah, seperti waktu dulu mungkin Anda juga pernah mendengar informasi bahwa Facebook ini ingin membeli Snapchat karena merasa Snapchat ini adalah saingan terbesarnya. Tapi walaupun Facebook diduga melakukan monopoli, tapi Facebook tetap berusaha meyakini bahwa Facebook ini tetap memiliki pesaing kok di bidang telekomunikasi digital termasuk Google dan juga Apple. Nah, belum lagi ada juga undang-undang monopoli, anti monopoli yang berlaku di Amerika Serikat. Ini sebenarnya lebih fokus pada perusahaan-perusahaan dengan layanan berbayar. Sementara Facebook ini sendiri kita bisa akses gratis gitu ya. Nah, selain itu Facebook juga memiliki pangsa pasar kurang dari 1/4 iklan digital di seluruh dunia. Jadi masih jauh di belakang Google dengan iklan yang sebegitu banyaknya begitu ya. Artinya sepertinya akan sulit untuk 90 miliar dolar Amerika Serikat kemudian meningkat menjadi tahun lalu sudah di angka 136 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, sama seperti Facebook tadi, para kritikus juga mengatakan sepertinya dominasi Google khususnya di search engine atau mesin pencari ini sudah memungkinkan Google untuk mengalahkan pesaing atau kompetitor lainnya, terutama karena Google ini bisa menampilkan produk atau layanannya sendiri dan iklannya juga lebih dominan untuk produk-produk sendiri. Tentu saja Google menganggap ini sah-sah saja ya karena layanan-layanan juga layanan punya dia dan itu berarti hak dia untuk menggunakan yang lainnya. Mungkin pengguna Apple ini kebanyakan segmented gitu ya, segmennya menengah ke atas karena kita tahu harga Apple tidak terlalu murah atau relatif lebih mahal dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Tapi tetap saja kita lihat penggunanya juga semakin banyak, bahkan Apple juga merilis di Januari 2019 ini jumlah perangkat aktif artinya hampir
miliaran orang gitu ya menggunakan 1,4 miliar active device Apple, dan ini ada di seluruh dunia. Pendapatannya kita lihat setiap tahun juga terus meningkat dari 216 miliar dolar Amerika Serikat sampai di 2018 sudah tembus 266 miliar dolar Amerika Serikat. Dan perangkat Apple ini juga menggunakan sistem operasi sendiri ya. Kalau Google punya Android, Apple ini punya iOS, dan juga untuk App Store-nya ada Google App Store kan ya. Kalau di Android ini ada Apple App Store. Nah, Apple App Store inilah yang diduga menjadi tempat Apple untuk mengontrol semua akses kita ke aplikasi-aplikasi dan menetapkan tarif untuk berlangganan berbagai aplikasi yang ada di Apple App Store. Kalau penyelidikan nanti dilakukan atau dibuka, sepertinya Departemen Kehakiman Amerika Serikat kemungkinan besar akan fokus pada kemungkinan tadi Apple App Store ini menyalahgunakan hak dan juga harganya untuk mencekik dan mencungkil kompetitornya. Jadi tarif langganan yang diterapkan Apple App Store ini mahal, itu juga pernah digugat oleh konsumen sebelumnya ke Mahkamah Agung Amerika Serikat. Bahkan pembuat aplikasi mengatakan banyak dari aplikasi mereka itu sudah diblokir karena Apple ingin penggunanya menggunakan produknya sendiri. Jadi sama seperti yang lainnya, Apple juga ingin menggunakan produknya, Apple juga ingin penggunanya menggunakan produknya sendiri gitu ya. Tapi tetap saja Apple membantah ya, sama seperti yang lainnya juga mengatakan bahwa mereka biasanya cuma memblokir aplikasi dengan fitur yang mengganggu privasi pengguna. Kemudian Apple juga mengatakan tarif yang digunakannya ini juga tidak terlalu mahal dan digunakan untuk membiayai operasional Apple juga dan untuk gaji karyawannya. Nah, selanjutnya yang terakhir ini juga sudah pernah dibahas dalam episode Evening Up CNBC Indonesia sebelumnya, Amazon ya. Kita tahu Amazon ini juga sudah menjadi raksasa. Dari awalnya penjual buku online, sekarang Amazon sudah tumbuh menjadi pemain e-commerce raksasa dan mengembangkan bisnisnya hingga ke bisnis streaming video. Ada Amazon Prime, mengalahkan juga saingannya Netflix, kemudian bahkan bahan makanan juga akuisisi, dan Amazon memang mendominasi. Kalau dilihat penjualan online-nya, perusahaan riset pasar e-marketer ini memproyeksikan Amazon akan menyumbang 52% untuk penjualan online di Amerika Serikat tahun ini, naik dari 48% tahun lalu. Kasusnya juga mirip, kita lihat pendapatannya semakin meningkat 136 miliar dolar Amerika Serikat sampai di 2018 ada 233 miliar dolar Amerika Serikat, dan ada banyak pihak yang menduga Amazon ini lebih banyak menawarkan produk-produknya sendiri dibandingkan dengan produk pengecer lainnya yang menjualkan produknya di Amazon begitu ya. Tapi tentu saja sama juga seperti yang lainnya, Amazon membantahnya. Nah, kita akan nantikan sama-sama apakah terbukti bahwa raksasa-raksasa teknologi ini benar-benar akan monopoli, dan apa tindakan nanti dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Kembali. Oke. Jadi sekelas Amerika, Bapak Ibu sudah kayak begitu. Dan ini tergambar monopoli di bidang modal. Modalnya gede banget gitu, perkembangan perusahaannya. Sehingga kalau modalnya banyak, apapun bisa dibeli. Jadi orang monopoli bisa dengan cara menguasai aset yang begitu banyak. Ya, misalnya di sekitar kampus itu ada asrama dan kosan banyak ya untuk tempat tinggal mahasiswa. Tapi karena dia mudah punya modal banyak, dibeli semua. Mau kemana mahasiswa lari? Jadi kekuatan modal itu luar biasa. Bisa menutup hal-hal yang kecil. Bahkan ada bisnis yang kecil-kecil itu yang mau bangkit itu dibeli sahamnya selesai. Gitu. Nggak apa-apa berkembang, dibeli sahamnya selesai. Gitu, karena kekuatan modal. Nah, ini akan jadi gurita bila tentang peraturan berbisnis ini perlu dikembangkan. Maka dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, perlu kita renungkan, apa betul sudah efektif hukum persaingan usaha yang ada di Indonesia ini? Gitu. Jika sudah apa alasannya, jika belum juga apa sarannya untuk itu. Bagi seorang pengusaha, bagaimana cara untuk menghindari persaingan usaha tidak sehat? Wah, sekarang sudah main curang-curangan itu ya. Kalau tahu, bukan hanya ya, yang masuk logika saja, yang nggak masuk logika main di situ. Terus itu juga Anda jika seandainya PT PLN dialihkan ke tangan swasta, waduh, gimana nantinya? Apakah
tambah makmur apa tidak ini? Masalahnya di tangan negara aja PLN nggak pernah turun, naik terus dan selalu terbeli karena monopoli. Nggak mungkin PLN nggak kalau naik terus nggak beli terus akhirnya ganti jadi pakai lilin nggak mungkin atau pakai yang lainnya kecuali membuka keran teknologi baru dalam hal energi. Misalnya tenaga panel surya misalnya. Itu bagus itu. Tapi risikonya PN biasanya bangkrut karena bisa jadi beralih ke sana semua. Semua kebutuhan energi bisa diatasi mulai mobil listrik, TV, komputer, kulkas, dan lain-lain itu bisa pakai menggunakan tenaga panel surya itu. Nah, mau membeli PLN nggak kredit aja PLN bangkrut, rugi kok. Bukan bangkrut, rugi. Bagaimana ceritanya gitu? PLN itu rugi. Nah, ini beberapa pertanyaan yang perlu direnungkan. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar pengoboran lumpur lapindo itu di Pasuruan, Jawa Timur. Pernah dengar ya? Pernah, Itu Pak. itu yang nggak jadi, yang gagal itu sekarang di sekitar itu tetangga desa itu banyak sekali muncul bocoran-bocoran halus dari gas itu. Jadi bocoran-bocoran halus yang mengeluarkan gas. Itu kalau di dikasih pemantik api dari korek api itu nyala itu. Masalahnya adalah apakah bisa dimanfaatkan bocoran gas itu masuk ke tabung LPG? Wah, kalau itu bisa kaya raya Indonesia. Nanti bocoran-bocoran saja kalau bisa dimasukkan ke tabung LPG, oh bisa kaya kita. Seperti halnya Malang. Di Malang ini banyak air terjun Bapak Ibu. Nanti kalau ke Malang, julen-julen ke Batu. Air terjunnya banyak Bapak Ibu. Dan namanya unik. Yang dari Malang siapa? Yang dari Malang. Halo? Nggak ano? Nggak ada ya? Di Malang itu ada air terjun namanya Cuban Rondo sampai sampai Iya Coban Pak, Perawan. tahu Pak. Kenapa? Iya Lah tahu iya. Pak, saya di Malang. Nah, itu kan ada itu air terjun. Itu kalau dimanfaatkan, dibuat untuk memutar dynamo, bisa menghasilkan energi listrik gitu. Tapi sampai sekarang belum belum terjadi. Padahal itu potensi besar bisa jadi sak Malang gratis itu listriknya kalau memanfaatkan tenaga air itu terjun itu. Ibu Malang mana? Saya Jabung Pak, Oh, Kabupaten. iya. Apalagi Jabung itu. Kan pernah dengar tuh ada air terjun mulai Coban Rondo sampai Coban Perawan, ya nggak? Banyak Pak di sini. Cuma Nah jadi iya. tempat wisata aja. Loh, kan banyak itu coba dimanfaatkan itu jadi energi. Nggak pernah habis walaupun musim kemarau masih keluar air terus. Iya kan Bu ya? Iya. Iya betul Musim Pak. kemarau itu. Tapi sampai sekarang nggak dimanfaatkan hanya untuk dilihat saja. Taman wisata saja. Nah ini ada potensi-potensi yang bagus untuk dijadikan energi seperti Belanda. Tadi dibuatkan kincir sampai dijuluki negara kincir angin. Di tempat saya dijadikan itu Pak sumber mata air buat penduduk sekitar. Oh, panas ya airnya ya? Enggak, Dingin Pak. dingin ya. Oh. Itu kalau dibuat muter bagus loh, Bu. Minimal satu desa gratis listriknya, sip itu. Ya, didatangkan anak-anak teknik itu terus disuruh buat kincir, bisa muter dynamo, jadi energi itu. Bagus itu. Bisa satu desa, satu kecamatan gratis itu listriknya. Ya, nggak tahu lagi lah kapan itu terwujud. Nah, alam sudah bagus menyediakan hal yang bermanfaat bagi masyarakatnya.
Nah, di Lapindo itu juga begitu, bocoran halus begitu banyak. Coba dimasukkan tabung LPG. Wah, luar biasa kayaknya. Itu terbuang percuma itu, menguap di lumpur Lapindo sekitar desa-desa itu. Kalau Bapak Ibu ke sana, itu bocoran halusnya banyak ya. Dari dimatik pakai apa, kor api nyala itu. Eman sekali ya. Tapi Indonesia pinternya memindahkan tabung gas ke tabung gas yang lainnya. Mengurangi isi gasnya. Wah ini yang bahaya. Ini. Itu bisa, tapi masukkan gas ke tabung nggak bisa. Nggak tahu ilmunya apa belum nyampe ke sana ya. Ini terjadi real di kehidupan kita sehari-hari. Hmm. Nggak di negeri kita, gambaran ini ada, nyata. Mulai gas, kereta api, telkom, PDAM, PLN, Hypermart, BBM, dan sebagainya. Semua melakukan monopoli. Ah, tapi nggak tahu kenapa banyak malapetaka terjadi di sini. Yang akhir-akhir ini banyak kereta kecelakaan, kereta api. Mulai relnya ambles dan seterusnya ya. BBM juga begitu. Mulai dicampur Pertalite, Pertamaknya, sekarang dicampur air. Muncul lagi di TV. Maunya apa gitu loh. Banyak kendaraan rusak karena berebut itu. Ini kan tambah nggak karu-karuan negeri ini. Ya. Nah, kalau tahu gitu gimana? Kan bisa dicek pom bensinnya. Kok belum kena-kena itu sih yang pemilik pom bensinnya itu. Ini definisi monopoli. Jadi hanya satu penjual, tetapi biasanya bukan hanya satu penjual, ada ciri lain lagi, tidak ada barang penggantinya, substitusinya. Ya karena monopoli itu. Hanya saja kalau di Indonesia bukan monopoli murni, benar-benar satu penjual. Tetapi ada pesaingnya yang secara terselubung melakukannya. Contohnya PDAM monopoli. Tetapi ada sebagian masyarakat membuat sumur gitu. Jadi monopolinya monopoli semu, bukan monopoli murni. PLN misalnya. Masih ada sebagian yang pakai genset. Masih ada sebagian pakai panel surya, walaupun terbatas. Ya. Jadi nggak murni lagi. Ya. Nah, itu adalah gambaran bahwa monopoli di negeri ini masih terkesan semu, belum murni monopolinya. Yang ketiga, eh, hambatan masuk di pasar monopoli jelas. Karena mereka sudah jadi perusahaan raksasa, bahkan dibatasi secara ilmiah, karena besarnya itu bisa menghasilkan barang yang efisien, juga dibatasi dengan yang yang legal, gitu, sesuatu yang legal. Karena perizinan untuk berusaha diberikan pada perusahaan tertentu, nggak semuanya bisa melakukan usaha yang sama. Nggak bisa, karena ada peraturan dari pemerintah yang menunjuk perusahaan tertentu untuk mengelolanya. Jadi ditunjuk gampangannya ya. Ini biasanya gambaran dari pasar monopoli. Nah, sekarang saya tanya, kalau Bapak jadi masyarakat satu sisi dan satu sisi jadi pejabat, WUS itu enaknya di mana solusinya? Enaknya gimana solusinya WUS itu? Kalau Bapak jadi masyarakat satu sisi dan satu sisi jadi pejabat. Bapak Ibu, boleh komentar. Enaknya bagaimana? Ribut muncul di TV berkali-kali. Kalau jadi masyarakat, enaknya gimana? Kalau jadi pejabat, enaknya gimana? Solusinya.
Sudah terlanjur dibeli kok. Kalau enggak, pangkalan pelabuhan itu disita sama Cina. Seperti kasusnya di Sri Lanka, disita sama Cina. Apalagi sudah ada perjanjian hitam di atas putih. Kalau kayak iso nyaur, lunglasi, ya disita. Nah, menurut Bapak Ibu gimana enaknya itu? Ayo silakan komentar. Nggak apa-apa, bebas. Nggak peduli salah apa tidak, nggak biasa itu. Ya itu. Yang penting komentar. Gimana solusinya? Supaya kita nggak biasa menyalahkan tapi memberi jalan keluar. Walaupun mereka dibayar, digaji dengan uang rakyat untuk memberi solusi. Tetapi kita juga punya solusi sendiri. Lebih bagus apa tidak dari solusi-solusi mereka. Nggak apa-apa, silakan komentar. Enaknya gimana itu? Ibu Zulfiani, ya, gimana pendapatnya? Pak, maaf boleh diulang pertanyaannya, Pak? Nah, pertanyaannya, kasus Wus Kereta Api Wus itu dengan hutang yang begitu besar 100 berapa itu? 12 miliar triliun nih, sorry. 112 triliun itu gimana solusinya? Belum nyampe sih, Pak. Pikiran saya ke sana. Dengan Aduh. dengan hutang yang sebesar itu ya kan kalau saya sebagai masyarakat ya maunya sih aman sejahtera aja, Pak. Nggak ada Iya, apa sih. Maksudnya untuk bayar hutang negara itu nggak disangkut pautkan ke masyarakat lagi karena kan udah terlalu banyak bebannya. ya biaya-biaya yang dialihkan Hmm. ke masyarakat ya Pak Mereka. kayak PPN naik terus pajak Nah, belum lagi pajak ini itu apa segala macam iya. itu sih Pak paling dari ya yang penguasa-penguasanya lah Pak. Oh gitu. Diambilkan dari penguasa-penguasanya. Iya kalau itu kan mungkin dari awalnya ada kurangnya keterbukaan gitu ya Pak. Jadi Hmm. baru sekarang setelah berjalan, setelah udah Hmm. operasional, sudah dinikmati sama masyarakat, baru Ngomong ya. swing gitu kelihatan apa hutangnya tuh Gede ada banget. baru ketahuan hutangnya gitu Pak. Iya. Bunganya aja 2 triliun. 2 triliun Bunganya itu. belum bunganya ya Pak, itu baru pokoknya doang atau bunganya doang 2 triliun Pak. Bunganya. Itu. Kalau menurut Pak Anam gimana? Eh, kalau dari saya sebagai masyarakat ya, Iya. eh, sama seperti disampaikan Menteri Keuangan ya, itu Iya. jangan dibebankan ke APBN, karena kan dia Hmm. punya bagiannya sendiri, dia badan tersendiri, Hmm. seperti seperti halnya kayak kayak model swasta gitu. Hmm. Jadi dia harus mandiri lah. Itu kan Iya. sebagai masyarakat ya, karena kan dengan bayar itu kan otomatis uang kita, uang masyarakat kan yang Betul. dipakai buat itu, buat bayar itu. Betul. Cuma kan kembali lagi kemarin juga pas sempat lihat berita juga saya pas ditanyakan ke mantan Presiden Jokowi juga itu kan disebutkan kalau itu tujuannya bukan buat untung dia bilang cuma buat Hmm. apa ya buat fasilitas masyarakat. Cuman kendalanya kan sekarang yang bisa merasakan itu kan kalangan-kalangan tertentu, nggak semua Hmm. masyarakat bisa, sedangkan bebannya ke seluruh masyarakat. Beragam, iya. Seperti itu. Sama itu juga yang bikin keselnya juga ya markup-markupnya itu yang baru Hmm. kebongkar sekarang. Itu lumayan parah juga, Mas Bang. Hmm. Jadi emang harus mandiri, harus bayar utang sendiri, benar kata Menteri Keuangan. Iya. Itu, Pak. Jangan sampai bebani masyarakat lagi, Pak ya. Iya, betul, Pak. Jadi intinya sama. Jangan membuat masyarakat terbebani lagi, ya. Yes. Makanya harus dipikirkan itu. Anehnya Pak, waktu itu ngotot, bukan dipikirkan, ngotot Pak. Sampai direktur kereta apinya Pak Jonan itu sampai dipecat dari reshuffle. Dia nggak setuju pembelian kereta Wus itu, yang anggarannya sangat fantastis. Tapi memaksa, karena mungkin yang dimaaf itu nilainya sangat gede, jadi enak kalau dikorupsi. Hmm.
Tapi yang nyauri kalau bisa rakyatnya, oh gila itu ya. Tadi direktur kereta apinya itu dari Harvard juga itu lulusannya, Pak Jonan itu. Ya, Hari ini sudah. dipanggil Presiden, Pak Jonan. Lah iya itu. Gak setuju beliau, Pak. Karena sungguh fantastis, mending dibuatkan kereta api di seluruh kota di Indonesia. Bukan hanya kereta api Bandung, Jakarta, tapi biaya dananya membuat kereta jalur setiap kota di Indonesia. Tapi ditolak sama Pak Jokowi waktu itu, sama Pak Luhut. Nah, sekarang baru terasa muncul. Sudah dihitung-hitung. Hasil dari itu ke pemasukan dari kereta api operasional itu cuma 1,3 triliun setahun. Sementara bunganya saja sudah 2 triliun. Nah, sisanya yang eh, dari sisa dari 1,3 triliun di mana? Sisanya itu, ya toh, siapa yang bayar? Nah, gitu itu loh. Nah, kalau hanya memarisi utang aja ya banyak yang bisa. Akhirnya balas dendam semua nanti presiden berikutnya diwarisi utang lagi. Ya toh, ya, akhirnya jadi lingkaran setan, nggak selesai-selesai hidup nih. Hmm, itu yang bikin kita gregetan ya gitu tuh. Ya. Ciri-cirinya, ini satu penjual sudah, monopoli harga dan jumlah kuantitas yang ditawarkan dikuasai oleh perusahaan. Iya, nggak mungkin harga suka perusahaan jelas. Monopoli dijalankan oleh pemerintah untuk kepentingan hajat. No, iya, kepentingan hajat hidup orang banyak. Berarti kan tujuannya mensejahterakan, ya toh? Bukan memelaratkan, menyengsarakan, ya. Tapi gimana kenyataannya kayak gini nih? Ya. Terus monopoli hanya satu jenis produk tanpa adanya alternatif pilihan. Iya. Tapi di Indonesia nggak laku ini Bapak Ibu. Sekali produk keluar, KW-nya banyak. Gitu. Ditembaki sana sini. Ternyata hasil tembakannya bukan KW 1, KW 2 juga ada. KW 3 juga ada. Oh, kan. Ngeri. Yang terusnya pasar monopoli tidak butuh strategi dan promosi yang satu-satunya apa yang diproduksi pasti laku. Wong monopoli gitu loh. Dan banyak yang untung besar kalau perusahaan monopoli. Ya yang tadi itu ya heran tadi itu. Perusahaan negara yang mau monopoli kok rugi itu gimana gitu. Nah, itu yang jadi pertanyaan besar. Nggak ada pesaingnya kok rugi. Nah, kan? Makanya di pasar monopoli, kalau digambarkan di ekonomi mikro dulu, ya dasarnya dari manajerial ekonomi, kurva penawarannya nggak ada. Pasar monopoli itu, kurva penawarannya nggak ada. Karena apa? Karena di pasar monopoli, langsung yang menentukan harga, bukan mengikuti harga pasar, bukan price taker, bukan menerima harga tidak, tapi membuat harga malah. Dan selalu terbeli dari waktu ke waktu. Ya, tadi saya cerita, walaupun dinaikkan terus, terbeli. Sehingga nanti di batas tertentu ketika pendapatan konsumen sudah mentok, nggak bisa beli, baru terasa putus asa, nggak mau beli lagi. Tapi selagi kayak masih butuh dan mampu sedikit banyak, tetap beli. Seperti WLN ini, seperti BBM juga, naik terus, nggak pernah turun. Dari zaman saya SD, cuma Rp250 per liter, sekarang jadi berapa itu 10.000 ya, apa 8.000 per liter, nggak pernah turun. Ya, ini adalah bukti bahwa kita masih jauh dari kemakmuran dengan adanya pasar monopoli. Maka hati-hati Bapak Ibu yang memilih wakil rakyat besok dan seterusnya, hati-hati. Ini juga begitu. Faktor yang bukan monopoli ya. Sumber daya tertentu mempunyai sumber daya tertentu yang unik tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Bisa jadi dia mempunyai tenaga kerja yang mumpuni, bisa jadi. Sehingga kerjanya bisa lebih efisien dari tenaga kerja yang lainnya. Kan orang itu kan sulit tergantikan, walaupun pinter.
Kok bisa begitu, Pak? Coba kita telusuri. Misalnya Bu Sulfiani, anaknya berapa, Bu? Satu, Pak. Satu. Masih satu ya, bukan satu, masih Satu satu. aja. Satu aja. Satu aja, Pak. Sudah berat ditindas oleh pajak tadi ya. Itu kalau waktu hamil dulu, dibawa ke rumah sakit, terus dokter dokter kandungan nggak datang, yang datang justru dokter mata. Mau nggak diperiksa sama dokter mata? Gak mau lah, Pak. Lah kan, padahal sama-sama pinter, tapi nggak bisa saling menggantikan. Beda beda Nah, spesialisasinya, Pak. mm-mm. Apakah dokter mata nggak pinter? Pinter dong dokter Pinter, mata, Pak. tapi nggak bisa saling menggantikan. Jadi kalau kita jadi karyawan, memang unik. Walaupun kita pinter, tapi nggak sembarang orang bisa menggantikannya. Walaupun orang itu pinter, kayak gitu. Nah, jadilah dari orang yang punya keterampilan, yang punya keahlian, itu semakin sulit untuk diganti. Kayak gitu. Yang kedua, umumnya dapat menikmati skala ekonomi atau economies of scale hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi. Iya, ilmu skill itu kalau pertambahan modal fungsi dari produksi itu terus ditambah, biasanya semakin tinggi pula produktivitasnya. Tapi pada titik tertentu nggak boleh tambah lagi, pasti menurun. Gitu. Seperti kurva indifferent curve. Jadi jangan ditambah terus. Dari 1 sampai 10, 1 sampai 5 naik terus produksinya ditambah tenaga kerjanya. Tapi setelah menuju ke 6, 5, 7, 8, 9 ditambah lagi semakin menurun, bahkan nol dan terakhir menjadi min. Kayak gitu ya. Yang ketiga, monopoli wujud dan berkembang melalui undang-undang, yaitu pemerintah beri hak monopoli kepada perusahaan tersebut. Iya, ini yang sulit untuk ditiru juga. Ada dosen Asia yang dulu dipercaya zamannya Pak Harto membuat alat-alat militer, gitu. Bahkan ada di Pindad ya, ditunjuk untuk membuat peluru. Hmm, perusahaan untuk membuat peluru. Membuat terus ada mahasiswa kita di sana, di Pindad sana. Jadi membuat peluru, tapi kapan perangnya gitu loh, gitu. Dibuat terus ya pelurunya. Akhirnya hanya dibuat latihan-latihan gitu, karena sudah nggak perang. Paling hanya perwakilan tertentu yang dikirim ke luar negeri seperti kasus kemarin di Gaza. Hal yang mungkin timbulnya pasar monopoli, pengusahaan bahan mentah. Wah, bahan bakunya, raw materialnya dia kuasai. Salah satunya perusahaan yang melakukan ini yang sudah besar banget adalah Indofood. Indofood itu menguasai bahan mentah 75% dari tepung terigu, sehingga merajalela di mana-mana sampai punya cabang di luar negeri sudah. Jadi sisanya dikuasai oleh Wings, pesaingnya, ya, perusahaan Wings. Tapi ya masih kalah sama Indofood. Yang kedua, hak paten. Nah ini, di Indonesia itu sudah kasih hak paten, bahkan mengeluarkan produksinya, tapi tetap saja masih bisa ditembak. Itu Indonesia itu begitu ya. Dan tidak di itu, dan tidak ditangkap. Iran nggak ya? Nembak barang, ada nggak pernah dengar? Barangnya apa orangnya ditangkap. Paling hanya menggandakan uang itu yang ditangkap. Tapi kalau menggandakan yang lainnya sifatnya KW, 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 kok saya jarang mendengarnya. Gitu loh. Itu kan juga tembakan yang harus ada izinnya, walaupun tembakan. Ya, tapi nggak pernah kena tangkap. Gitu. Fine-fine aja. Aduh. Yang ketiga, terbatasnya pasar. Iya, tidak semua produk perusahaan itu menguasai dunia, kecuali komputer, laptop. Itu bisa pasarnya pasar dunia. Kenapa?
penggunanya itu mulai anak kecil, TK, remaja, sekolah sampai kuliah, sampai tua, sampai turun, ya. Itu memakai komputer. Tetapi kalau baju untuk laki-laki itu, kan enggak, yang perempuan nggak akan beli. Apalagi baju untuk anak-anak, yang tua-tua juga nggak akan beli. Jadi pangsa pasarnya tertentu, terbatas, tidak bisa melayani kesemuanya. Gitu. Beda dengan komputer. Makanya Bill Gates itu ditanya, siapa pangsa pasarnya? Seluruh dunia. Gitu bilangnya. Yang keempat, pemberian hak monopoli oleh pemerintah. Ya, tadi itu salah satunya ya. Nah, ini contoh-contoh, selebihnya adalah contoh-contoh yang pernah melakukan kegiatan monopoli. Praktek pelarangan dilakukan oleh Petirta dan Aqua. Ini sudah sebagian sudah milik Danun. Ini ada tulisannya Danun. Ini perusahaan dari Perancis. Danun itu sudah nggak miliknya Pak Tita lagi, sudah terbeli oleh Danun. Atau yang kedua, persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh penyedia layanan dompet digital OVO. Nah, perusahaan ini menggunakan praktek monopoli pada metode pembayaran parkir di gedung mal milik Lipo Group. Kalau nggak punya OVO, nggak bisa parkir di situ. Ini juga melakukan monopoli, gitu. Apalagi ini, Honda sama Yamaha. Pernah terjadi praktek kartel ini. Skuter Matic 110 sampai 125 cc. Harganya di perusahaannya sana hanya 7 juta Bapak Ibu. Setelah dijual ke masyarakat itu bisa sampai 17 juta, 18 juta, bahkan mungkin sekarang 20 jutaan. Masuk ke pengadilan itu. Tapi tahu-taunya langsung lenyap, menguap begitu saja, hilang kasusnya. Indonesia ya. Careful. Ini retailer dari Prancis ini. Pernah berjaya di Indonesia juga. Ya. Melakukan kerjasama dengan pemasok dengan berbagai strategi dan dilakukan oleh Careful perdagangan trading term dan berlaku selama 1 tahun ya seperti listening fee minus margin anniversary discount common banyak ini store remodeling diskon opening cost waduh tapi nggak tahu akhir-akhir ini mulai hilang Carefulnya itu ya kalah dengan Indomaret Alfamart masih tetap berjaya MNC oh ini sudah kita dengar MNC. Bahkan pemiliknya bukan, bahkan kita mungkin sudah tahu siapa itu. Praktek model yang dilakukan oleh PT MC. Tadi membeli, kalau membeli harus satu paket. Walaupun nggak butuh, tetap harus dibeli. Contohnya ini, bisnis internet protokol television, yaitu perusahaan PT Link Netbook yang mengoperasikan Flash Media dan Big TV. Harus membeli satu paket. Ngomong. Sari Roti nih, saya pernah masuk sini nih, Sari Roti. Pekerjanya laki-laki semua, nggak ada yang perempuan. Bagian memproduksinya. Kalau perempuan ada, maaf ya, ada men, jadi nggak minta libur, gitu ya. Jadi nggak seharusnya nggak boleh libur. Ada aja hambatannya. Sehingga banyak bagian produksi itu laki-laki semua, saya lihat. Walaupun pakai mesin. Ini terlambat melaporkan saja sebetulnya. Sehingga terlambat habis menguasai saham mayoritas PT Brima Tobacco. Ya, dia melakukan merger paling lambat 30 hari setelah akuisisi terjadi. Ternyata nggak melakukan laporan gitu. Padahal sudah mempraktekkan monopoli. Ini sari roti. Tapi sampai sekarang berjaya. Hampir di setiap retail ada sari roti. Kalau Bapak Ibu jajan itu pasti ada. Hebatnya kayak gitu. Padahal usia produknya pendek loh, sari roti. Mungkin antara 4 harian gitu, 5 harian. Setelah itu harus dikembalikan lagi. Nah, bagaimana kalau tidak laku? Ayo. Ya, daur pendek. Masalah masyarakat Indonesia itu makan roti itu nggak kurang biasa gitu loh. Makan bubur juga kurang biasa. Apalagi ada sebagian juga nggak sarapan kalau pagi hari. Tapi terus dijual terus dan
nggak pernah rugi penjualannya, gitu. Terus sama dengan Aqua. Aqua itu walaupun air mineral itu air putih bisa dimasak sendiri, tetap asal Aqua itu, ya. Padahal sumur itu banyak di mana-mana, tinggal ngerebus selesai itu. Tapi ya orang kan cari praktisnya gitu. Pada habis diminum ya dibuang ya, botolnya itu. Minta cari praktisnya saja. Ya kalau di Saudi Arabia itu wajar, panas, jarang ada air tawar yang enak gitu. Tak lihat pas di Mekah itu di pinggir-pinggir jalan itu banyak ada keran-keran yang bisa diminum langsung di Saudi Arabia itu. Hasil penyulingan air laut menjadi air tawar. Dan di pinggir-pinggir jalan itu ada keran langsung bisa diminum. Itu negara yang nggak banyak air tawarnya justru gratis ngambil minum di situ. Bahkan diminum langsung bisa. Sementara Indonesia banyak air tawarnya di sumur-sumur itu, beli air minumnya. Andai dikasih fasilitas oleh negara, dipasang di fasilitas umum, dan digratiskan bisa diminum langsung, betapa antrenya orang ngambil air itu. Ya, toh. Nah, ini adalah gambaran ketidakmurah tadi loh, ya, toh, yang selalu berulang-ulang. Adanya dugaan pelanggaran sistem tender di Badan Meteorologi loh, ya, toh. Ada aja nih. Klimatologi dan Geofisika BMKG nih dengan judul Part Inaju Penguatan Sentral Hubungan Karina. Letak kejanggalannya adalah berdasarkan penelusuran berbagai pihak kompeten bahwa Karina merupakan salah satu brand dari perusahaan tertentu. Nah, dulu pernah muncul itu, tapi saya nggak terlalu kurang paham ini kasusnya karena ilmunya BMKG. Nah, kalau Pertamina sudah sering kasusnya Pertamina ini, ya toh. Bahkan sampai sekarang kasusnya kecurangan demi kecurangan ya toh. Kok bisa diisi air itu? Ya Allah. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan kembali. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan. Belum ada. Nanti ada yang hitungnya sedikit Bapak. Kita coba. Yang kesembilan, sebetulnya banyak Bapak Ibu contoh-contoh praktek masalah monopoli ini, ya toh. Cuma kadang-kadang sedikit terselubung gitu loh. Karena supaya nggak ketahuan, tetapi labanya bisa maksimal gitu loh. Salah satu pasar yang nggak bisa mengalahkan laba di atas normal adalah pasar struktur monopoli ya. Ya. Selain monopoli sulit mendapatkan laba di atas normal, ya karena satu-satunya ya. Nah, ini juga dilakukan oleh misalnya ada praktek-praktek lain dari Telkomsel. Ini juga sistem paket ya. Dalam sebuah paket produk jasa IndiHome yang mencakup fixed line, internet, dan IPTV sebagai pengusaha pasar pada layanan fixed. Ini juga begitu harus dibelikan, harus beli paket walaupun nggak butuh. Sekarang TV itu kan kadang-kadang ya siapa yang nonton anak-anak sekarang itu pakai YouTubean dan internetan terus. Jarang nonton TV itu. Paling ya orang-orang tua itu yang nonton TV. Anak-anak itu sudah HP-an terus. Ya. Tapi disuruh beli kadang-kadang walaupun nggak butuh ya. PGM gas ini di Medan pernah praktek kayak gitu juga. Ya. Nah sekarang juga di Timbun ada kasusnya. Dipindahkan gasnya juga ada. Ada alatnya itu katanya. Mbok yo yang di Lapindo itu yang dipindahkan ke tabung. Ini supaya bisa dijual belikan. Ini Forisa. Oh,
perusahaan minuman kemasan, Pop Ice. Nggak tahu sekarang Pop Ice kok jarang saya lihat ya. Ibu-ibu pernah lihat nggak Pop Ice? Masih Dulu? ada, Pak. Oh, Pernah masih ada Pak. ya? Masih ada, Masih Pak. masih banyak, Pak, yang Masih jual banyak pop ya? ice. Kok saya jarang lihatnya ya? Apa saya nggak jarang beli itu gara-gara itu? Dulu pernah gempar itu Pop Ice. Ramenya bukan main ya. Dulu itu. Produk-produk. Dan Udah pernah. kayak ini ya, Pak. Apa dulu mah teh solo di mana-mana ada. Mm-mm. Iya, pokoknya minuman ini favorit dulu Pop Ice. Sekarang itu yang sunsetan tuh yang banyak ya. Yang setan. Jangan sering-sering Bu, bahaya itu. Jangan sering-sering diminum. Ya, minum-minuman kayak gitu. Ya, merusak ginjal. Ini juga pernah melakukan praktek monopoli. Ini juga PT Angkasa Pura Logistik. Bagian logistik juga pernah melakukan monopoli. Banyak ini kasus-kasusnya. Pengusaha ayam, 12 pengusaha ayam pernah melakukan monopoli juga. No, rombongan dikuasai. Grab juga pernah melakukan monopoli order. Gitu. Padahal ya duluan Gojek ya. Grab malah melakukannya berkaitan dengan mitra pengemudinya yang diprioritaskan. Astil juga pernah melakukan poli. Bibit rumput laut mentah hanya boleh disetorkan ke PT Astil. Itu enak, itu laris banget tuh makanan rumput laut itu. Juga melakukan monopoli. Garam juga melakukan monopoli itu. Orang Madura yang terkenal. Nah, kelihatannya nggak disukai garam itu asin. Tapi ya penting juga, tapi nggak perlu banyak-banyak. Yang kebablasan itu disukai itu gula. Sehingga muncul penyakit gula. Dalam dunia perfilman, ya, Megaplex misalnya. Bridge Megaplex juga begitu sama. Satu sisi ada yang diperbolehkan mengimpor film-film yang box office, satunya tidak. Nah, ini ya. Juga mempengaruhi penjualan perfilman. Sampai ini apa namanya? Ini apa namanya? Lombok. Nah, 9 pengepul cabai diduga memainkan peranan. Iya, kalau hanya diserahkan ke distributor tertentu ya, akhirnya jadi monopoli numpuk di sana. Seharusnya bisa dilewatkan lewat pemasok, lewat distributor, kemudian di tangan konsumen lewat wholesaler, pedagang besar juga bisa, lewat retailer juga bisa, sehingga langsung bisa ke tangan konsumen. Ini enggak ditangani oleh perusahaan tertentu. Akhirnya jadi monopoli akhirnya. Cabe, atau Lombok. Padahal ya bisa nanam sendiri ini, depan rumah, pakai pot-pot itu. Ini punya perusahaan minyak Chevron juga melakukan tindakan diskriminasi dalam order export pipeline front. Ya, hampir semua ini pernah melakukan PLN apalagi ya, ya, ya mentang-mentang sudah dikasih status monopoli, tapi malah banyak kasusnya justru merugikan masyarakat ya. Ada beberapa yang pembayarannya itu tinggi sekali. Nggak tahu itu ada kenapa kok begitu itu. Jadi membalik listriknya itu justru tinggi, nggak normal gitu loh. Apa karena meterannya berputarnya itu nggak wajar itu? Saya nggak tahu kasusnya itu. Ada beberapa tetangga itu yang bayar bayar listriknya tinggi banget tuh. Nah, itu kan akhirnya merugikan. Ah, tadi sudah sedikit banyak saya singgung pengusahaan bahan mentah yang potensial dan strategis. Iya, seperti Indofood tadi itu. Terus produsen memiliki teknik produksi yang beda dengan yang lain. Nah, kalau ini menggunakan teknologi canggih, maka dia akan lebih menang. Karena teknologi canggih itu bisa menyimpan menghemat energi, bisa menghemat tenaga, bisa menghemat biaya, bisa menghemat waktu. Kalau dengan teknologi canggih, kan begitu. Terus produsen memiliki hak penjualan tunggal, wah tambah dikasih hak.
Terus produsen memiliki izin khusus dari pemerintah untuk mengolah tadi itu seperti kasusnya ibu kita Butin tuh keluarganya ditunjuk untuk membuat alat-alat militer. Pasar yang terbatas sehingga kurang pasar. Nanti ada suatu wilayah yang nggak perlu dipenuhi oleh banyak perusahaan. Satu perusahaan saja sudah cukup karena saking sedikitnya, gitu. Sehingga hanya perlu satu perusahaan aja yang masuk. Terus penguasaan masalah distribusi, ya. Kalau distribusi itu dikuasai oleh perusahaan tertentu, dia akan monopoli. Kan tidak selamanya perusahaan itu memiliki distribusi sendiri. Kadang-kadang diwakilkan, contohnya ke Gojek juga bisa, ya toh, ke Grab juga bisa. Itu nyewa distribusi yang pihak ketiga. Atau investasi awal yang sangat besar. Wah ini. Tadi yang contohkan saya punya kos-kosan di lingkungan kampus besar itu. Kalau tak beli semua mahasiswa itu nggak lari kemana-mana akhirnya. Ya ke situ aja walaupun namanya kos-kosannya beda. Terus produser menekan kebijakan limitasi harga atau policy pricing limit. Ya, kalau mereka bisa menguasai produknya ya bisa menguasai harganya. Bahkan bisa membagi dua harga alias diskriminasi harga. Satunya untuk orang kaya yang ada di mall dijual, satunya untuk orang nggak punya. Biasanya dijual-jual pasar di tradisional. Di sini ini banyak contohnya Bapak Ibu. Jadi apel Malang itu dari Poncokusumo atau dari Malang Selatan disetor ke Istana Buah salah satunya. Itu untuk melayani orang-orang menengah ke atas. Orang orang kayak ke atas itu kan nggak mau kotor, nggak mau ribet, nggak mau bau, nggak mau becek. Jadi larinya ke mall atau ke Istana Buah. Giliran yang disetor ke pasar Blimbing, ke pasar-pasar tradisional, ya, yang identik dengan rojak kumu itu beda harganya, walaupun barangnya sama, kayak gitu, Pak Bim. Dan nanti kita di akhir akan menghitungnya, bagaimana caranya menghitung keuntungan di dua pasar yang berbeda, atau tidak menggunakan pasar dua-duanya, tapi menggunakan cuma satu pasar. Itu bandingannya bagaimana? Lebih banyak untungnya apa tidak? Nanti kita hitung Bapak Ibu di tambahan selatan. Ini kebaikannya, Kak. Ini keburukannya. Biaya produksi lebih murah daripada firma pasar. Iya, karena dia satu-satunya dan memproduksi dalam jumlah besar. Pasti murah, cenderung bisa menghemat efisiensinya. Karena dia satu-satunya. Karena satu-satunya akhirnya apa? Memproduksi dalam jumlah besar. Jadi memproduksi jumlah sedikit dengan memproduksi jumlah besar. Lebih hemat memproduksi dalam jumlah besar. Yang kedua, mutu barang semakin meningkat dan harga barang semakin murah. Iya, karena pengalaman memproduksi terus-menerus, akhirnya ditingkatkanlah mutunya. Kayak gitu. Yang ketiga, kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan bila monopoli dapat terus menghasilkan barang yang lebih murah dan bermutu. Selalu. Sebab kalau tidak berinovasi, monopolinya itu bosen gitu. Bapak Ibu, kalau melihat produk-produk sekarang, apalagi berbau teknologi, cepat sekali munculnya, cepat sekali perputarannya dari hidupnya ya. HP itu baru kemarin keluar, sekarang ada keluar lagi, ya. Laptop juga begitu. Belum beli yang baru, sudah muncul baru lagi. Jadi monopoli itu salah satu bisa meningkatkan hasil, menghasilkan barang yang lebih murah dan bermutu. Cuma ya gitu, lihat barangnya dulu, terutama barang-barang yang berbau teknologi ya. Keburukannya, harga lebih marah. Iya, karena monopoli akan seenaknya sendiri. Ya, toh. Tingkat produksi lebih rendah di pasar persaingan sempurna. Ya iya, di pasar sempurna. Karena penjualnya banyak kalau di pasar persaingan sempurna. Kalau di monopoli kan nggak satu. Barang yang dihasilkan tidak banyak mengalami perubahan. Nah, itu gitu. Ya, begitu-begitu saja, nggak terlalu itu. Karena merasa barangnya pasti laku. Gitu loh. Monopoli itu begitu. Itu keburukannya. Kesejahteraan masyarakat lebih buruk. Nah, seperti yang kita alami ini. PLN, PDAM, ya. Kadang-kadang mutunya nggak meningkat, biayanya yang meningkat. Ya, kayak gitu-gitu itu loh yang nggak bagus ya.
Oke, ini contohnya PLN tadi. Ini contohnya Telkom. Ini contohnya Pertamina sudah semua. Ini pencegahannya. Oke, dari sini ada pertanyaan. Silakan diutarakan dan diskusikan kalau perlu. Ya, sebelum kita nanti menghitung. Ada nggak? Ini sudah mulai diskriminasi harga. Akan kita hitung ya Bapak Ibu antara pasar satu dengan pasar yang lainnya berkaitan dengan praktek monopoli. Dia menjual barang yang sama dengan tingkat harga yang berbeda di dua tempat. Syaratnya pasar benar-benar terpisah. Monopolis harus dapat membagi pasar ke dalam dua kelompok pembeli. Iya, harus beda itu. Memang kenapa pangsa pasarnya beda untuk orang punya sama kurang kurang punya, gitu. Yang ketiga, penjual harus mempunyai kemampuan untuk meningkatkan harga tanpa kehilangan seluruh konsumennya. Iya, kan bukan bukan price taker mengambil harga, tapi membuat harga malah. Jadi, jadi seenaknya gitu loh, membuat harga, memberikan harga. Karena dia meyakini pasti laku, kan nggak ada yang jualan, ya, kecuali perusahaan itu. Ini macam-macam distribusi harga. Bila monopolis dapat menjual produknya pada konsumen pada harga maksimum, sehingga sanggup konsumen membayarnya untuk membayarnya. Iya, ketika pendapatnya masih sanggup. Tapi kalau sudah nggak sanggup, nggak akan beli karena sudah mentok. Di titik tertentu sudah nggak akan sanggup. PLN itu kalau naik terus, bahkan pendapatnya sudah nggak sulit untuk membeli PLN, akan berhenti orang membeli PLN. Oke, sekarang ngitung sekarang ya. Langsung tak ngitung aja Will. Mana ini? Ini. Bapak Ibu bisa melihat soalnya ini. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Lihat, Pak. Akan saya pelan-pelan menjelaskannya. Nah, terus nanti ada latihan kecil sedikit. Nah, nggak terlalu berat ini. Hanya membolak-balikkan angka saja secara matematika. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukannya waktu di SMP. Ya, kita pelan-pelan aja. Nanti kalau bilang kurang paham, langsung didekat Pak Bukorinya. Biar saya bisa jelaskan ulang. Supaya nggak kebablasan sampai jauh. Ini contohnya monopolis. Seorang monopoli ini. Menghadapi fungsi permintaan pasar. Q sama dengan 50 min 0,5 P. Ini fungsi matematika ini. Bapak Ibu, di mikro juga biasanya dipraktekkan kayak gini, ekonomi mikro. Q sama dengan 50, fungsi permintaannya min 0,5 P. Jika monopolis tersebut membagi dua pasar, yaitu pasar satu dan pasar dua, dengan fungsi permintaannya adalah Q1 sama dengan 32 min 0,4 P1 dan Q2-nya sama dengan 18 min 0,1 P2. Di mana kedua rumus itu, Q1 dan Q2, itu rumus dasarnya adalah Q itu sama dengan pertambahan antara pasar satu plus dengan pasar 2 atau Q barang satu dan Q2. Ya, sampai di situ sementara soalnya nanti kita tinggal membolak-balikkan angkanya saja, Bapak Ibu. Nggak sulit, tak jamin nggak sulit. Sedangkan fungsi biayanya, tadi itu fungsi permintaannya, Q tadi itu, kuantitasnya. Sekarang fungsi biayanya, total cost. Nah, total biaya sama dengan 50 plus 40 Q fungsi matematikanya. Lalu kita disuruh untuk menghitungnya. Hitunglah kuantitas output yang harus dijual pada pasar satu dan pasar 2 serta sampai harganya masing-masing berapa. Terus yang pertanyaan kedua, berapa keuntungan maksimum yang diperoleh monopolis dengan adanya diskriminasi harga itu? Bandingkan dengan bila produsen tidak melakukan diskriminasi. Itu bagaimana ceritanya? Lebih tinggi pakai diskriminasi apa lebih rendah nggak pakai diskriminasi harga?
pasar. Oke. Sampai di sini nggak menemukan kesulitan masihan Bu ya, Bapak Ibu. Karena masih soal. Baru kita jawab ya yang nomor satu. Tadi kan diketahui fungsi permintaannya. Q sama dengan 50 dikurangi 0,5 P. Itu fungsi permintaan awalnya. Atau kalau dibalik P-nya dicari harga, itu kan Q kan cari kuantitas permintaannya. Kalau sekarang kalau dibalik atau dibalik P sama dengan 100 min 2Q. Itu didapat 50 dibagi 0,5 dan 1Q atau Q saja dibagi 0,5. Jadi P sama dengan 100 dikurangi 2Q. Sampai di sini paham nggak kira-kira Bapak Ibu? Bilang aja, Pak, itu saya jelaskan ulang. Atau mungkin terlalu cepat nggak apa-apa, tak ulangkan lagi. Gimana Bu? Bingung nggak Mas ya? Bisa tolong diulang, Masih Pak. dipahami, Pak. Masih bisa dipahami, masih perlu diulang. Oke. Jadi fungsi permintaan Q itu sama dengan 50 min 0,5 P. Itu kuantitasnya Q itu. Kalau dibalik mencari harga atau P itu price, sama dengan 100 min 2Q. Itu sama saja. Cuma angka 100 min 2Q itu dari 50 dibagi 0,5, terus Q-nya itu pindah itu, Q saja itu kan menyimpan angka 1 dalam matematika itu. Jadi 1Q, Q saja itu dibagi 0,5, jadi 2Q. Makanya P sama dengan 100 min 2Q. Paham ya kira-kira ya? Dimengerti, Minus Pak. itu dikurangi ya, Pak? Kenapa? Minus itu berarti Iya, dikurangi. iya betul. Itu kan tinggal mindahkan aja, gitu. Tadi P-nya dikeluarkan, terus angkanya untuk membagi 0,5 itu. Membagi 50 dan membagi Q. Q itu menyimpan angka 1, jadi 1 dibagi 0,5, hasilnya 2Q. Terus 50 dibagi 0,5, hasilnya 100. Jadi P sama dengan 100 min 2Q. Bisa difahami ya? Bingung? Gimana Bu? Masih bingung ya? Masih dipahami, Pak. Oke ya. Nah, tadi di soalnya kan minta pasarnya dibagi dua. Nah, di soal itu ditunjukkan fungsi permintaannya. Untuk pasar satu atau Q1 sama dengan 32 min 0,4 P1. Atau kalau dikeluarkan P-nya, ya, atau P-nya sama dengan, itu sama dengan seharusnya. Sama dengan 80 min 2,5 Q1. Enggak ada sama dengannya. Tahu sendiri Bu nanti ya. Itu ada sama dengannya itu. P1 sama dengan 80. Sama caranya, 32 dibagi 0,5, 0,4, terus Q1 dibagi 0,4. Sama. Akhirnya P1 sama dengan 80 min 2,5 Q1. Yang Q2 pasar 2 juga sama. 18 min 0,1 P2 atau P2 sama dengan 180 min 10 Q2. Sama caranya, nanti 18 dibagi 0,1 dan Ki saja menyimpan angka 1 dibagi 0,1. Hasilnya 180 dikurangi 10 Ki 2. Oke, sampai di sini masih bisa dimengerti. Pelan-pelan aja, santai aja Bu ya. Nggak usah bingung-bingung. Ini namanya matematika juga aja Pak, ini pindah-pindahan aja. Sampai di sini bingung nggak kira-kira? Halo? Dimengerti, Pak. Oke. Nah, sekarang yang kedua, mencari keseimbangan dulu dalam pasar itu. Di pasar satu, MR itu marginal revenue.
tambahan pendapatan ketika perusahaan memproduksi 1 unit lagi. Itu namanya marginal revenue di pasar satu. Ya, itu sama dengan kalau keseimbang sama dengan marginal cost, tambahan biaya karena memproduksi 1 unit produk. Namanya marginal cost satu di pasar satu. Nah, untuk mencari keseimbangan itu caranya adalah total revenue di pasar satu itu bermula dari P kali Q. Karena di pasar satu jadi P1 kali Q1. Dimasukkanlah marginal revenue tadi itu. Atau ke dua, dua hasil dari dua pasar tadi itu. Yaitu P1-nya 80 dikurangi 2,5 Q1. Tinggal mindahkan aja Bapak Ibu. Angkanya di atas itu. Yang bermula dari Q1 sampai dengan 32 min 0,54 P1 atau P1 sama dengan 80 min 2,5 Q. Nah, itu yang dipindahkan. Karena rumusnya total revenue, total pendapatan itu P kali Q. P-nya berapa? Nah, itu 80 dikurangi 25 Q. Lalu P-nya itu sudah itu dikalikan lagi Q1. Jadi hasilnya 80 Q1 dikurangi 2,5 Q kuadrat. Karena 25 Q dikalikan Q jadi 2,5 Q kuadrat. Oke, sampai di sini bingung nggak kira-kira? Kalau belum belum paham, boleh ditanya, boleh ditanyakan. Oh, Pak, boleh mau ditanya. bertanya Pak, yang Iya, MR1 sama dengan 80 min 5Q1 tuh, 5Q1-nya dapat hasil dari mana Pak? itu di atas itu. Oh, yang 2,5Q1 Iya, pangkat heeh. 2 itu ya Pak? Iya, tinggal pindahkan di situ. Oh, oke. Terima kasih Pak. Ya, terus nanti dikalikan Q1 lagi. Jadi 80 Q1 dikurangi 25 Q2 kuadrat hasilnya. Karena dikalikan Q lagi. Gampang kan? Pokoknya kalau sabar pelan-pelan, insya Allah mudah dipahami. Pelan-pelan aja. Karena urusan kita sudah banyak ya. Wis sekolah, ngerawati anak, ngerawati bojone ya. Nanti sudah kompleks yang dipikirkan. Lalu total revenue kalau diturunkan menjadi marginal revenue. Nah, 80 Q dikurangi 25 Q Q1 kuadrat itu kalau diturunkan atau dideltafikan atau dideltakan ya atau turunannya menjadi 80 saja. Q-nya satunya hilang. Dikurangi 2,5 Q kuadrat. Jadi tinggal 5Q kuadratnya hilang. 2,5 tambah 2,5. Jadi tinggal 5Q saja. Ya, kuadratnya hilang. Itu MR1, marginal revenue 1. Sekarang total revenue yang kedua, yang rumus yang kedua. 180 dikurangi 10Q, tinggal pindahkan lagi seperti pertanyaan Ibu tadi itu. Tinggal pindahkan lagi lalu dikalikan Q2. Hasilnya adalah 180 Q 2 dikurangi 10 Q kuadrat. Nah, kalau diturunkan menjadi marginal revenue, tinggal 180. Q 2-nya hilang. Dikurangi 20 Q 2. Kuadratnya hilang karena turunannya. Itu. Nah, nah, pelan-pelan pokoknya itu. Kalau ngitung-ngitung gini harus pelan-pelan, nggak boleh dibuat cepat. Sudah bisa dimengerti apa masih bingung? Nggak apa-apa, ditanyakan. Dimengerti Pak. Oke ya. Nah, Pak kayaknya, Bukhori, maaf Pak. nggih, Kan kalau itu 2,5 Ki kuadrat, berarti jatuhnya itu dikali 2 ya Pak, bukan kuadrat ya Pak, bukan pangkat. Soalnya kalau 10 pangkat 10 hasilnya bukan 20 Pak. Ber- ditambah itu Bu, Berarti 10 kali 2 gitu ya Pak, 20 hasilnya. 20, iya. Atau 20 tambah 20 Bu. Bukan kali 2, Kalau 20. 10 kuadrat Dua hasilnya puluh bukan tambah 20 Pak, 100. Q-nya saja itu Bu yang kuadrat. 10 Q kuadrat.
Yang satunya di atasnya 2,5 Q 1 kuadrat. Ada 2,5 ditambah 25, 5 Q. Akhirnya turunannya, kuadratnya hilang. Yang ini 10 Q 2 kuadrat. Diturunkan menjadi 20 Q. 10 tambah 10. Sebab kalau 10 kali 10, 100 nanti. Itu turunannya begitu. Itu mengingatkan dulu waktu matematika di SMP. Bagaimana Bu? Masih bingung apa belum? Gak apa-apa loh, tanyakan lagi boleh. Saya masih bingung yang di pangkat-pangkat sih, Pak. Kalau misalnya 10 jatuhnya Mm-mm. kan berarti dikali Ki 2 pangkat 2 ya, Pak. Kalau Mm-mm. misalnya 2 pangkat 2 itu hasilnya 4, 10 kali 4, 40, Pak. 10 kali 4. Kok dari mana Iya, Bu? ini 20 dapatnya dari 10 kali 2 atau gimana ya, Pak? 10 Q 2 kuadrat. Jadi Q 2-nya yang dikuadratkan Bu. Iya. Tadi yang dikuadratkan Q, Q-nya Bu. Nah, ketika diturunkan Q-nya apa namanya kuadratnya hilang. Gitu. 10-nya tinggal nambah Bu itu. Ditambah bukan dikalikan. 10 ditambah 10. Nah, turunannya Bu ini bukan perkalian, turunan derivatif atau apa ya lagi istilahnya, delta. Sehingga tinggal 20 Q kuadratnya hilang. 10 tambah 10. Ya nanti nanti di itu direnungkan sendiri dulu masalah turunan. Ya, ilmu menurunkan. Lalu mencari keseimbangan marginal cost sama dengan total cost aksen. Karena apa? Karena marginal cost itu turunannya total cost. Nah, total cost-nya berapa? 40. Dari mana angka 40 itu? Dari rumus di soal tadi itu. Total cost sama dengan 50 ditambah 40 Q. 50-nya hilang, Q-nya hilang, tinggal 40. Gitu. Sehingga marginal cost tinggal 40. Didapat dari rumus awal. Total cost sama dengan 50 plus 40 Q. Lalu diturunkan total cost-nya ke marginal cost-nya. 50-nya hilang, Q-nya hilang, tinggal 40-nya. Gitu. Nah, setelah diketahuinya marginal cost-nya 40, dimasukkanlah rumus di pasar satu tadi itu. Yang di atas itu tinggal mindahkan aja. 80 dikurangi 5Q, itu sudah di atas itu marginal satu itu. 80, tinggal mindahkan aja. Dikurangi 5Q satu sampai dengan 40. Jadi 80, 5 kali berapa sama dengan 40, sama dengan dikalikan 40 supaya hasilnya 40. Karena yang dikurangi 80. Jadi separuhnya. 5 kali berapa sama dengan 40. Karena hasilnya 40. Dari yang dikurangi 80. Jadi akhirnya Q1 ditemukan 8. Kalau 5 dikalikan 8 kan 40. Kalau Q1-nya 8, pasti hasilnya 40. Jadi 80 dikurangi 40, hasilnya 40. Itu yang di pasar satu. Yang di pasar 2 enggak. 180 dikurangi 20 Q2 sama dengan 40. Jadi 20 kali berapa sama dengan itu berapa itu? 100 berapa itu? Supaya 140 ya Bu ya. 20 kali berapa dengan 140. Jadi kalikan 7. 7 kali 20 140. Jadi 80 dikurangi 140 hasilnya 40. Sehingga kalau di total Q1 dengan Q2 8 ditambah 7 15. Jadi Q yang diproduksi di pasar satu itu 8, di pasar 2 itu 7. Total yang harus diproduksi 15. Jadi Q-nya sudah diketahui. Di pasar satu diproduksi 8, di pasar 2 diproduksi 7, sama dengan 15. Sekarang mencari harganya, tingkat harganya. Karena Q-nya sudah diketahui, kita mencari harganya. Ya, tinggal masukkan rumus lagi yang di P1 itu. P1 sama dengan 80 min 2,5 Q. Q-nya dimasukkan 8. Berarti 80 dikurangi 2,5 Q kali 8, hasilnya 60.
Di pasar 2 dimasukkan di rumus yang kedua P2 itu sama dengan 180 dikurangi 10 kalikan 7. 10 kalikan 7 kan 70. Berarti tinggal 110. Jadi di pasar 1 harganya 60, kuantitasnya 8 unitnya yang diproduksi. Tapi di pasar 2 harganya 110. Barang yang diproduksinya Q-nya 7. Kayak gitu Bapak. Gampang ya. Pak, bingung. Yang, Pak, yang mana? izin bertanya. Ini kan yang dapat 40 yang MC sama dengan TC sama dengan 40 tuh dapat hasilnya dari mana, Pak? Atau hasilnya dari 180 dikurang 20 Q2 itu atau seperti apa, Pak? Karena kalau tadi saya kurang hasilnya bukan 40 tapi 160. Kalau 180 dikurang 20. Marginal cost itu turunan dari total cost aksen. Dan total cost itu di soal nilainya 50 plus 40 Q. Karena ini turunan, maka total cost-nya harus diturunkan ke marginal cost. Jadi 50-nya hilang, tinggal 40. Q-nya juga hilang. Maka ditulis di situ 40. Gitu. Lalu dicari Q-nya, dimasukkan ke dalam rumus itu. 80 itu kan tinggal pindahkan aja itu. 80 dikurangi 5Q. 1 sama dengan 40. 40-nya dari total cost tadi itu. Nah, dari marginal cost. Jadi 5 kali berapa sama dengan 40. Ya 5 kali 8. Supaya sama dengan 40. Karena yang dikurangi 80. Jadi 80 dikurangi 40 ya 40. Kayak gitu. Begitupun bawahnya. Dikalikan berapa supaya hasilnya 40 yang 20 itu. Ya dikalikan 7 jadi 140. Jadi 180 dikurangi 140 ya 40 tadi itu. Sehingga ditemukan Q1 8, Q2 7. Gitu Bu. Itu turunan Bu. Marginal cost itu turunan dari total cost. Ya ilmu lagi tempo dulu matematika. Kalau diturunkan 50 plus 40 Q ya tinggal 40 saja. 50-nya hilang, Q-nya hilang, tinggal 40 saja. Baik, Pak. Berarti yang 40 dan 50 tadi itu ada di soal ini tadi ya, Pak ya? Ada, iya. Oke. Iya, Betul. tadi sempat bingung. Terima kasih, Ya, Pak. ya, sama-sama. Jadi harganya sama kuantitasnya sudah diketahui. Jadi pertanyaan A sudah terjawab. Tinggal pertanyaan B. Ini lanjutannya. Keuntungan maksimum yang diperoleh monopolis adalah, nah, karena ini ada di dua pasar, jadi P sama dengan total revenue 1 ditambah total revenue 2, artinya keuntungan di pasar 1 ditambah keuntungan di pasar 2, totalnya keuntungannya, dikurangi total cost, baru akan ketemu. Nah, tadi harga sama kuantitasnya kan sudah ketemu itu. Tinggal pindahkan ke sini. Satunya Q-nya 8, satunya rupiahnya 60, jadi 8 kali 60. 480. Terus di pasar 2 ketemu 7 kuantitasnya. Harganya 110. Jadi 7 kali 110. 770 nilainya. Dikurangi 4 kali 15. Tadi kan total biaya kosnya kan total kos sama dengan 50 plus 40 Q. Ya toh? Nah, Q-nya kan 15. Karena hasil dari 8 ditambah 7. Ya, Q-nya keseluruhan kan 15 itu dari 8 ditambah 7. Di pasar 1 8, di pasar 2 7, jadi 15 Q-nya. Jadi 40 dikalikan Q, yaitu Q-nya 15. Hasilnya 40 kali 15 ditambah 50 hasilnya 650. Ya. Jadi 480 tambah 750 dikurangi 650 hasilnya 600. Jadi keuntungan maksimumnya di kedua pasar itu 600. Kalau memakai diskriminasi harga di pasar 1 dan di pasar 2. Gitu. Lalu bandingkan bila tidak menggunakan diskriminasi bagaimana kalau nggak menggunakan diskriminasi harga. Cuma satu harga saja. Nah, ini caranya kayak gini nih. Jika perusahaan atau monopolis tidak melakukan diskriminasi harga,
maka keuntungan yang diperoleh adalah NP itu sama dengan total revenue dikurangi total cost. Total pendapatan dikurangi total biaya. Sama dengan 70 kali 15. Nah, 70 itu dari mana? Dari sini Bapak Ibu. Itu. P sama dengan 10 dikurangi Q. Q-nya kan 15 Bu ya. Yang warna kuning itu loh. Yang warna kuning itu kan P sama dengan 100 dikurangi 2Q. Q totalnya kan 15. Jadi 100 di- dikurangi 2 kali 15. Nah, 2 kali 15 kan 30. Jadi 100 dikurangi 30 kan tinggal 70. Nah, 70 inilah yang masuk sini. Nah, itu 70. Nah, karena 70 total revenue itu P kali Q. Q-nya berapa? 15. P-nya berapa? 70. Gitu. Dikurangi 650 yang di atas tadi itu. Yang 50 plus 40 kali 15 tadi itu dipindahkan ke situ. Akhirnya didapat 150 dikurangi 650 sampai dengan 400. Jadi ternyata lebih gede menggunakan diskriminasi harga keuntungannya daripada hanya tidak melakukan diskriminasi harga atau cukup satu pasar saja. Seperti itu kesimpulannya Bapak Ibu. Ayo, gimana? Masih bingung nggak? Boleh ditanyakan. Sekali lagi boleh. Belum lagi, belum paham, boleh tanyakan lagi. Ayo Bu, di mana yang kurang paham? Jadi 70 itu didapatkan dari rumus kuning ini loh. Nah itu yang kuning itu sudah tandai Pak Bukhori itu. P sama dengan 100 dikurangi 2Q. Q-nya kan 15. Ketahui tadi 8 tambah 7. Jadi 2 kali 15, 30. Dari 100 dikurangi 30 kan 70. Ini hasilnya. Jadi 70 dikalikan 15. Q-nya sama dengan 600 dikurangi 650. Gimana? Nggak diam semua ya? Halo? Sudah memahami, Masih Pak. dibaca, Pak. Masih Oh memahami, iya, Pak. betul. Nanti kalau masih belum paham ditanyakan. Ini Nggak nggak ada apa-apa. di dalam slide materi ya, Pak? Kenapa? Nggak ada di dalam slide materi yang di-share Ada. ini. Yang terakhir itu tak kasihkan lagi. Ah, Ada tambahan kayak gini. Sudah ada tak kasih tambahannya. Tak sederhanakan. Ini belum tak tambah yang monopoli mempunyai banyak pabrik, Bu. Ini baru satu pabrik. Cuma memiliki dua pasar. Ada lagi yang mempunyai lebih dari satu pabrik. Ada hitung-hitungannya lagi. Terus gak usah terlalu ribet lah. Ini aja wes. Gitu. Biar nggak pusing-pusing. Masih banyak lagi ini formula hitung-hitungannya. Gimana? Di materi belum di-share ya Pak ya. Kenapa, Pak? Di materi yang Bapak bilang ditambahin, saya baru saja cek belum ada ya Pak. Masa? Iya Loh, Pak. belum ada, masa sih? Pak. Belum ada. Paling juga nggak ketemu. Loh, loh. Apa Oh, berbeda dari yang Bapak kirim tadi, Bapak? yang bagian observer, yang bagian observers, Mbak siapa tadi itu? Dari digital Zoom. Elisia, Pak. Iya, wis sudah dikirim kan katanya. Iya, saya yang masukin ke dalam link yang Bapak tadi kirim. Oke, iya. Tak, Beda isinya, Pak. coba coba dicek lagi, Mbak. Ada nggak ini yang tambahan slide ini?
Oh, tadi Pak Bukhari ngirimnya cuma itu yang di jam 10.41 aja, Pak. Sebentar ya, tak kirim lagi. Oke. Kalau itu bisa kirim lagi, coba saya upload kembali Iya, di ini. si e-learning. Oh, belum maksimal kirimannya ya Allah. Belum maksimal lalu ngirim itu download ini loadingnya. Si. Makanya bener ae. Yang jelas saya permudah itu hitung-hitungannya supaya gampang mencarinya, menghitungnya. Nilainya juga kecil-kecil aja nggak usah besar-besar. Bentar, masih muter. Duh, kok mendal ya? Bentar. Tak closing. Tak matikan dulu itu ya. Oke. Hmm, Bentar, masih loading muter. Nah, masuk wis. Masuk ya, admin ya. Coba. Ya, Ini loh, Ibu. Semuanya saya proses untuk upload. Coba. iya. Nah, itu sudah ada itu. 3 slide cuma nambahin itu cuma 3 slide aja. 3 slide. 4 ya? 4. 4 slide cuma. Cuma ilmu bolak-balikin. Mencari kuantitas, mencari harga, itu bolak-balik ya. Wah, nah itu sudah tak kasihkan latihannya. Sama persis caranya. Kalau nggak tahu nanti bilang itu. Apa namanya? Tanya soal latihannya ini. Nah itu. Ini latihannya ini, soal latihan. Cuma angkanya sedikit berbeda gitu aja. Tapi nggak tinggi. Sama saja, nilainya rendah. Ini latihannya. Belum di-share ya, Pak? Bapak Oh, belum share screen, Pak. astagfirullah, lali lagi ya Allah. Gara-gara wis tua iki ya. Lali-lali terus. Ya. Aman, Pak, nggak apa-apa. Penuaan sulit untuk dihindari. Kelihatan ya? Sudah. Sudah, Pak. Nah, Udah, Pak. itu ada di slide Bapak Ibu sekarang yang tak berikan itu. Dan ini yang slide yang paling bawah yang saya tambahkan itu. Ada sudah di slide-nya. Coba ini digarap. Ya, ya persis sama caranya. Hanya mulak-malik aja. Mengeluarkan P-nya, mengeluarkan marginal cost-nya, mengeluarkan total revenue-nya. Selesai dah. Akan ketemu P-nya berapa, Q-nya berapa.
Nggak salah, kalau nggak selesai gampang. Seminggu lagi bisa digarap, diselesaikan. Hanya untuk latihan biasa aja. Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah Buat PR aja, Pak. Disuruh mencoba kok. Kalau nggak bisa, bisa ditanyakan langsung gitu. Nanti yang bisa silakan dipresentasikan, nggak apa-apa. Nanti tinggal dicontoh sama teman-temannya, nggak apa-apa. Kesulitan tak, Bu, menggarapnya? Enggak. Sambil ini Pak dicoba masih rada-rada bingung, tapi tetap Iya. dicoba. Iya. Tanyakan loh kalau memang kalau nggak ketemu-ketemu cara mencari asal usulnya boleh ditanyakan. Nanti kalau sudah selesai boleh dipresentasikan biar temannya bisa nyontek nggak apa-apa, membetulkannya.
love somebody, love somebody, will love you. In my mind, will I see your praise again? Though you free my mind, you ain't got to be some light and the night so very blind. I'm amazed, can't see what I am. I live and pray for you, but what you gonna do if I ain't got you, baby? If I ain't got you, baby, you don't know what's down. Baby, you don't know what's love. Zoom, Mbak Zoom, Mbak admin, dibuat PR katanya. Nantinya perlu dikumpulkan seperti yang minggu lalu atau Iya, langsung dibahas di pertemuan depan, Pak? dikumpulkan aja, nggak apa-apa. Iya, boleh loh contohan, boleh. Asalkan minta ditunjukkan caranya, kalau nggak tahu. Supaya nanti kalau ada soal seperti itu bisa nggarap gitu. Ya, ya gitu aja wes Mbak Wiji, Mbak admin. Baik, terima kasih Pak Bukhari untuk Iya, malam hari ini dan juga Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada pertemuan ke-6 pada malam hari ini. Semoga sehat-sehat terus ya Bapak Ibu. Buat PR, Pak. oh belum selesai. Belum, masih kurang mencari yang hasil Hmm. akhirnya itu, Pak. Oke, Yang diskriminasi susah, Pak. gitu ya. Oke, Mbak Zoom, Mbak Zoom, Mbak admin, dibuat PR katanya. Baik, Pak.
ini Mm-mm. nantinya perlu dikumpulkan seperti yang minggu lalu Iya, atau langsung dibahas di pertemuan depan, Pak? kumpulkan aja, nggak apa-apa. Iya, Iya. boleh loh contohan, boleh. Asalkan minta ditunjukkan caranya, kalau nggak tahu. Supaya nanti kalau ada soal seperti itu, bisa nggarap gitu. Ya, ya gitu aja wes Mbak Wiji, Mbak Admin. Pak. Baik, terima kasih Pak Bukhari untuk Iya, malam hari ini dan juga Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada pertemuan ke-6 pada malam hari ini. Semoga sehat-sehat terus ya Bapak Ibu semuanya. amin, Amin. Semangat untuk alhamdulillah. mengerjakan tugasnya. Semoga Iya, nanti untuk dikumpulkan. Baik, iya. untuk pertemuan pada malam hari ini cukup sekian. Assalamualaikum Foto. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam selamat warahmatullahi wabarakatuh. beristirahat. Oke, Waalaikumsalam foto dulu. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih sama-sama. Pak Makasih Pak Bukhari. Bukhari. Terima kasih, Kak. Alhamdulillah.